Malah aku tuh pernah dapat tamu itu waktu masuk kamar dia pengen cepet-cepet, cuma bentar, udah dia langsung pulang. Pernah kayak gitu. Nggak minta yang aneh-aneh? Nggak pernah, belum pernah. Tapi kamu kalau lagi mohon maaf ya, berhubungan gitu suka pakai pengaman? Iya, pakai. Kalau sama orang yang belum, maksudnya baru pertama kali kenal nih, dari misalkan aku nih punya temen nih, kamu lagi di mana Put? Misalkan aku lagi di sini. Ini kebetulan misalkan ada di kota aku nih, di Palangkaraya. Ada yang ada orang nih dari ini misalkan nyari ini, orangnya gimana? Gede nggak uangnya? Terus apa namanya? Iya kata teman aku misalkan, oh yaudah tapi satu syarat ya, karena aku belum pernah tahu orang ini gimana, aku maunya pakai pengaman. Tapi kalau orang udah pernah sebelumnya sama aku, memang itu dasar dari aku, ketemunya, kenalnya, nggak pakai pengaman. Suka keluarin di dalam nggak tamunya? Sejauh ini kalau nggak pakai pengaman kan rentan sama kadang-kadang laki kan suka malas nyabut ya. Iya. Kayak enakan gitu, jadi dikeluarinnya di dalam gitu. Banyak nggak yang ngeluarin di dalam? Kalau sama om-om sih kayak gitu ya, tapi kalau sama anak muda enggak. Oh, kamu nih spesialis om-om apa anak muda nih? Mencakup semuanya. Mencakup semua ya, seperti bening klinik ya, ada di semua Nusantara ya. Iya kan itu. Enak. Jadi kalau sama yang om-om ini keseringannya di keluarnya di dalam? Ada sebagian om-om itu ada 2, 3, 4 orang lah yang di dalam, ada yang di luar kok. Kamu nggak takut Hamidun? Enggak. Oh, pakai KB ya? Enggak juga. Spiral? Enggak. Apa dong? Memang. Apa rahasianya? Kok nggak hamil? Iya, aneh juga sih kan Iki, memang udah dari dulu aku nggak pernah pakai KB atau apa, aman-aman aja. Iya. Sama sekali? Sama sekali. Lancar, lancar? Lancar aja. Rahasianya apa? Gue deg-degan loh kalau misalkan dikeluarin di dalam. Iya kan Iki? Iya loh. Mungkin karena aku belum pernah berumah tangga kali ya. Jadi aku nyantai aja. Sebenarnya aku tuh waktu di kampung dulu pernah sih dikasih papa kayak urat-urat kayu gitu. Itu aja sih buat jaga badan gitu, jaga diri. Urat kayu itu ditelen? Enggak, diminum. Oh, diminum. Iya. Ampasnya yang sarinya. Iya, sarinya. Oh, pakai urat kayu guys kalau nggak mau bunting. Cobain nih bikin teh ya. Iya, kayak teh gitu. Oh, iya ada lagi ilmu. Makasih loh ya. Kalau pernah nggak kamu dapetin tamu yang ganteng banget? Oh, pernah dong kan Iki. Siapa sih? Kalau ada yang ganteng tuh gue sembriwing deh. Iya, kalau aku yang ganteng itu kayak gimana gitu ya kan Iki ya, pasti seneng lah gitu. Kalau aku udah ketemu tamu yang ganteng itu aku nggak mikir bayaran loh sebenarnya. Yang penting aku seneng gitu. Tapi ya rata-rata sih ya kalau kita ketemu tamu anak muda ganteng, bayarannya nggak pernah gede kayak gadun gitu, nggak pernah gede. Paling banyak itu 3 juta. 3 juta. Siapa yang ganteng? Aku sebutin artis. Ada dong artis, sebutin nggak? Ada sebutin. Coba. Ken. Ganteng kan Kak Niki? Siapa yang enggak ini? Gantengan kakaknya. Oh, gantengan kakaknya. Udah pernah sama kakaknya? Belum pernah. Enggak kenal kakaknya. Terus anak adeknya aja. Siapa lagi? Siapa? Ada, dia orang daerah. Riau. Ada lagi nggak? Yang artis selain itu? Yang artis cuma itu deh. Ada sih, pernah, udah lama sih itu kan Niki, udah lupa aku, udah sekitar tahun 2017 2016 gitu. Ada vokalis band waktu itu, dia manggung di daerah aku. Siapa itu? Kok mau sama dia? Kan dia mulutnya bau. Hah? Iya ya? Iya. Nggak pernah ini sih. Aja dari sini ke sini baunya udah. Oh iya kan Niki? Iya. Oh. Dulu ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kamu ciuman nggak? Nggak. Oh iya. Langsung ya? Iya, langsung. Soalnya itu cuma bentar aja kan, kayaknya dia habis itu ganti cewek lagi deh kayaknya. Memang spesialis pengen nyicipin beberapa cewek di satu daerah yang sama kayaknya sih ya. Dulu sih dengernya ceritanya kalau anak band, tapi nggak semua ya. Ya kalau lagi show gitu, konser ke luar kota biasanya suka minta-minta cewek. Iya memang. Dulu, zaman-zaman aku dulu. tahu karena aku kan itu kan suka nyanyi live PA. Jadi misalnya kalau aku abis live PA, ntar dia ngomong kemarin ada band ini kesini, terus minta cewek 4, 6 kayak gitu-gitu. Oh iya, itu sih cuma 2 orang itu aja sih. Kalau yang artis, kalau yang
Selebihnya banyak gadun, terus Gadun-gadun yang terkenal ada? pejabat sih, kalau di daerahku terkenal mungkin dia. Pejabat Jakarta? Kalau pejabat Jakarta nggak pernah. Nggak pernah. Uh-uh. Oke. Coba kamu ceritain bagaimana awal mulanya bertemu dengan si Mas ganteng ini yang nomor 1 tadi. Inisialnya A. Oh yang tadi ya, nomor Iya, 1. nomor 1. Itu ketemunya kalau nggak salah di acara juga sih. Bukan inisialnya, bukan dong. Inisialnya Acara partai. acara partai. Kapan tuh? Tahun lalu kayaknya. Tahun lalu. Itu kamu ngapain di acara partai itu? Memang kamu sebagai apa? Aku perwakilan daerahku. Oh, perwakilan daerah partai ini kamu diterbangkan ke acaranya di mana? Di Jakarta. Acaranya di Jakarta, kamu diterbangkan, terus ketemu dia. Iya, ketemu dia. Gimana akhirnya bisa tidur bareng sama dia? Waktu itu habis acara itu memang kayak diadain party gitu ya buat anak After muda. party, Iya, after party. Udah, mungkin mabok aja, pengaruh alkohol sih lebihnya, karena siapa sih ya di situ. Kita kan memang banyak sih yang ganteng juga. Berarti kan dia anak mabok? muda. Kayaknya mabok deh. Nggak tahu dong muka kamu. Udah lupa kayaknya mungkin ya. Tapi dibayar nggak? Yang bayarin ini teman aku. Teman kamu ini sebagai apa? Teman aku itu memang apa ya? Suka ini aja sih, karena dia memang bos aku kan, kebetulan bos aku memang kalau dia buat nyenengin atasannya, kenapa enggak sih gitu. Oke. Gede nggak atau kecil? Ya sedang lah, 2 juta. Kalau itunya burungnya? Sedang. Soalnya dia dia pernah disepin sama temen aku. Oh iya. Seksi ya. Tatonya ada. Seksi. Enggak, si Mel. Oh iya. Dia gitu kan si Mel. Kalau aku lihat dia lebih seksi Dia sih. seksi ya, tinggi, Iya, tatoan, tinggi. badannya Tatoan. putih bersih ya kan. Romantis nggak? Romantis. Tapi lagi mabok itu gimana romantisnya? Apa ya? Ngobrol aja sih lebih lamanya, awal-awal ketemu. Terus dia bilang, aku di kamar ini. Ya udah aku samperin kan. Datang aku ngobrol baru itu. Habis itu bangun subuh, aku langsung ke kamar aku lagi balik, takut lihat orang gitu. Kamu tidur berdua abis Iya, main, tidur gitu. tiduran bentar. Dipeluk gitu. nggak? Dipeluk dong, Kaniki. Astaga. Kamu pernah bertiga nggak? Pernah. Dari tamunya atau kamunya yang kepengen? Dari tamunya. Misalkan aku nih punya sahabat, orang tamu itu udah tahu, sebelumnya udah pernah sama aku, dia ngeliat sahabat aku nih cantik gitu. Bisa nggak teman kamu kayak kamu juga, nggak bisa diajak bertiga nggak? Aku tanya dulu temanku, kamu mau nggak? Kebetulan teman aku itu asal sesuai bayaran aja sih kak, katanya. Aku mau aja, ya udah. Jadi pernah bertiga, berempat? Belum pernah. Maksimum 3 itu ya? Itu 2 cewek 1 cowok. Oke, itu masih oke lah. Dibayar berapa itu kalau sampai bertiga gitu? Pernah sampai 25 juta. Satu orang? Iya. Apa berdua? Berdua. Berdua 25 juta. I see. Nah, katanya kamu juga pernah main sama 9 orang cowok. Ya, itu berdua sama teman. Kebetulan ada acara. Itu berarti lebih dari 3 dong. Tadi ditanya pernah lebih dari 3 nggak? Enggak, itu nggak main. Aku lebih disuruh kayak striptis di kamar gitu loh, Kaniki. Jadinya akhirnya mereka bersembilan itu yang nggak punya nyali gitu kan, tipsi kan, mabuk. Mereka sendiri yang akhirnya nggak punya nyali. Akhirnya aku sama yang orang yang ada di kamar itu, yang kebetulan memang dia di kamar itu. Cewek? Gitu. Cowok. Jadi di 9 cowok ini acara kamu cuma disuruh joget-joget sambil crazy. Iya. Berdua temen aku. Kamu yang 9 orang ini cuma nontonin doang. Cuma nonton doang. Akhirnya kamu dapet yang 1 orang di situ, yang kebetulan dia tidur di kamar itu sih. I see. Itu 9 orang itu cowok anggota juga atau anggota atau apa? Pengusaha mereka. Pengusaha semua. Pengusaha semua kayaknya. Dibayar berapa itu? Waktu itu karena janjinya kan nggak nyentuh kan, cuma ngelihat aja asal striptis gitu. Kadang dilempar uang 500, 1 juta, 200, 100, ada yang 300 kayak gitu sih. Jadi dari saweran bayarannya? Iya, dari saweran bayarannya. I see. Kamu kan bekerja di dunia partai, tapi kamu bekerja sambilan juga. Terus kamu ketemu sama gadun, ketemu sama cowok ganteng. Nah, kalau ketemu sama cowok ganteng ini kamu suka baper nggak? Suka baper kan Niki. Baper nggak sama yang ini?
Enggak sih, kalau sama dia enggak sih. Kalau sama si enggak. Kamu bapernya sama siapa? Sama yang di sana. Di Di Riau. Riau. Baper. Itu masih suka kontek-kontekan? Sampai sekarang kontek-kontekan kok masih. Kalau sama yang nggak kontek-kontekan? Nggak pernah sama sekali. Dia nge-save nomor aku, janjinya ngubung aku kan. Katanya kalau kamu bisa jaga rahasia, simpan rahasia, nggak ada gosip ini, nanti aku hubungin kamu kalau kamu. Tapi sampai sekarang nggak pernah. Ya karena stok cewek dia banyak. Iya, tahu. Iya. Kan Niki tahu kayaknya. Tahu lah. Iya. Menurut kamu, kenapa kamu harus rela mengeluarkan uang segitu demi bisa main sama kamu? Apa ya? Karena mungkin salah satunya kalau aku lebih pernah ngalamin orang habis bayar banyak ke aku terus aku di ghosting, pernah, mungkin penasaran mungkin kan Niki ya. Terus aku anaknya apa ya, suka mungkin dari segi bahasa atau dari segi penampilan, mungkin mereka ngeliat aku dari itu. Mungkin ada juga kan cowok itu yang sukanya nggak harus, cewek itu nggak harus berpenampilan seksi atau apa kan, ada kan kayak gitu sih menurut aku sih. Bukan karena servis kamu yang memuaskan atau gimana? Itu mungkin sampingan ya kan Niki. Emang gimana biasanya kamu kalau ngeladenin tamu biasa? Kalau aku suka sama orang itu apa ya, kalau memang aku suka nih ya aku lah yang naikin dia duluan. No. Langsung kamu buka gitu, terus langsung digerayangin semua badannya. Iya. Kalau nggak suka? Kalau nggak suka diam aja kayak batang pisang. Ada nggak tamu sampai jilat-jilatin bawah kamu? Ada? Yang nggak? Nggak ada. Ada. Yang Riau? Kalau itu lebih ke perasaan ya. Mungkin dia suka juga sama aku kali ya Kak Niki ya. Aku juga ini lebih sama-sama suka aja kalau yang Jadi itu. lebih ini pasrah gitu. Pasrah gitu. Oh iya. Lu seganteng apa sih yang di Riau? Ada fotonya nggak? Ada di handphone. Ntar kasih lihat ya. Oh ya. Umur berapa dia? 33. Hai. Oh oke lah. Kalau ditipu klien kamu pernah juga nggak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi semua klien kamu nih baik, semua good. Kalau ditipu itu kayak PHP, biasakan dia ada orang ngajak ketemu atau nggak ada kabar lagi, tapi itu belum pernah apa sih namanya, keep gitu loh Kak Niki. Okay. Ada PHP ya itu, Ya, janji mau itu aja sih. Kalau ditipu yang ditipu udah dipakai nggak dikasih uang, nggak pernah. Nah, kamu bekerja di bidang ini kan berarti udah dari tahun 2016 2017 kan. Dari situ kamu udah bisa beli apa aja? Kalau buat gaya kehidupan bisa beli apa aja ya. Ada sih aku mobil di sana, terus rumah juga, tapi rumah itu punya orang tua sih. Itu aja sih yang jelas apa ya? Memang gaya hidup kamu seglamor apa sampai kamu harus jualan? Enggak sih, lebih apa sih ya Kak Niki, nggak glamor kayak orang sih. Yang pasti kan ini apa namanya, bisa lah ngikutin tren gitu masa kini. Oke. Dengan kamu ada di sini, ditonton sama banyak orang. Ini subscribe-nya udah mau 400 subscriber, 400.000 subscriber. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Kalau aku sebutin partainya boleh? Jangan deh Kak Niki. Takutnya pengaruh deh. Iya. Tapi kan maksudnya orang pasti akan notice kok ada Puput di sini gitu. Biar aja orangnya nyari tahu. Oke. Keren. Dengar. Kamu katanya juga jadi simpenan. Itu gimana ceritanya? Kok bisa disimpan? Ya. Sampai sekarang masih disimpan? Ya, makanya aku ke Jakarta kan karena aku disimpan orang Kak Niki, supaya kalau di sana ketemunya kan nggak aman, orang banyak tahu beliau kan, saya juga gitu. Jadinya aku di Jakarta hidupnya. Disimpan orang partai? Ya, sama. Wih. Keren. Ditaruh di mana di Jakarta? Dia sih terserah aku yang nyari. Aku kebetulan tinggalnya di. Kok milih yang murah? Supaya bisa korupsi uangnya. Oh. Aku bilang 5 juta, ternyata 3 juta kan harga ininya. Kalau lumayan 2 juta kan buat jajan kan Niki. Iya. Berarti kalau disimpan gitu kamu dapat bulanan dong? Kalau dibilang bulanan nggak juga sih gitu. Cuma asal aku bilang habis uang dikasih. Biasanya kalau transfer berapa? Paling dikit 5 juta, paling banyak 10 juta. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari?
setiap habis. Kalau aku bilang habis nih, misalkan seminggu lebih habis, ditransfer. Pelit amat. Nggak tahu. Emang udah kemampuannya kayak gitu kayaknya, Kak Niki. Oh iya, oke. Nggak mau cari yang tajir lagi, yang sebulan 100, 200 gitu. Gimana nyarinya Kak Niki? Ya nggak tahu, coba di partai itu banyak. Gue belum pernah jadi simpenan, gue nyimpen laki sering. Oh gitu ya Kak Niki? Iya, kebalik kalau gue mah, gue yang bayar laki. Mungkin dari batas kemampuannya mereka segitu mungkin ya Gitu. buat aku Iya. gitu. Berarti kamu kalau cuma dikasih segitu, kamu dipakainya seminggu berapa kali? Malah jarang dipakai kan Niki. Ini terakhir ketemunya kemarin bulan Januari. Sampai sekarang nggak ketemu, tapi ditransfer terus. Oh, oke. Katanya ada salah satu pejabat yang kalau transfer itu ke rekening adik kamu ya. Emang kenapa? Takut ketahuan bininya kah? Takut ketahuan orang kali ya. Stafnya? Stafnya. Kok transfernya ke rekening cewek gitu ya. Makanya ke rekening adik jadinya. Ini yang atau yang mana? Ya, Iya. Tapi adik kamu nggak curiga kamu dapat uang transferan banyak terus? dia tahu aja adik aku lebih diam karena kan aku juga kadang biayain hidup dia kan. Tapi sebenarnya dia tahu, cuman dia diam aja. Diam gitu, aja. Asik. Kamu pernah dapat tamu cewek nggak? Belum pernah. Pengen atau enggak? Kalau uangnya gede kayaknya pengen deh. Yang penting ada duit ya. Iya, yang penting ada duit kan. Iya. Mindset aku kan uang kan Niki. Iya, Gitu. bagus. Benar. Cewek itu harus mindsetnya harus diperbaiki dulu kalau mau kaya. Ya kalau uang ya udah targetinnya ya uang aja. Benar. Kamu ada kepikiran untuk berhenti dari profesi ini? Ada. Ada. Kapan tuh? Mungkin nanti aku 2024 kan aku maju nih dari daerah aku maju jadi anggota dewan. Kamu tahu Black Campaign nggak? Tahu. Tahu. Nah kalau Black Campaign tiba-tiba ditayangin video-video yang pengakuan kamu menjadi kupu-kupu malam, Kan aku bisa Ngeles? Iya ngeles. Wanjay. Jadi kamu 2024 maju untuk DPR RI atau DPR wilayah? Kayak DPR wilayah aja di provinsi kayaknya. Provinsi. Oke. Ada lagi aja bintang tamu begini. Tapi nggak apa-apa. Jadi rakyatnya udah tahu bahwa kamu seperti itu ya. Yang penting kan kamu bisa mensejahterakan rakyat. Iya Kak Niki, aku belum jadi apa-apa aja orang minta, kadang aku nggak tahu nih Kak Niki. Sering di DM-in orang, Kak bisa ini nggak, anakku belum punya susu kata dia. Kamu di mana? Misalkan di satu daerah aku di sini ke alamatnya ini. Ya udah nanti aku suruh Gojek iniin susu, misalkan aku nggak bisa transfer nih ya. Ini dari situ sih orang banyak sukanya sama Berarti aku. kamu udah yakin bahwa pemungutan suara akan jatuh lebih besar ke kamu karena kamu udah sering bantu orang di wilayah kamu. Iya, amin. Oh, jadi sebelum 2024 melaju, kamu udah persiapkan semua itu dari Udah, sekarang. Dari sekarang. Bagus. Makanya kan aku lengket sama yang itu kan Niki, Bagus. karena aku kan butuh dia juga kan buat nanti Kampanye lain-lain. Ya. Terakhir, apa yang mau kamu sampaikan untuk kedua orang tua kamu yang kayaknya bakal shock? Untuk papa, kayaknya papa udah tahu aku gimana orangnya, tahu papa. Kadang aku bilang aku lagi sama ini misalkan papaku tahu, jadi papaku tuh udah nggak asing lagi. Yang penting anak ini udah dewasa kok, dia udah tahu, udah bisa jaga diri. Apapun yang terbaik buat dia, ya udah aku ikhlas aja, aku pasrah aja. Itu papa sih buat keluargaku gitu. Jadi intinya aku kayak gini, banyaklah buat aku kan anak yang paling tua kan Niki. Jadi aku punya kakak aku udah berkeluarga dan nggak mungkin kan bisa bantuin papa juga kan gitu. Aku punya adik kecil-kecil juga. Jadi dengan pekerjaan kayak gini orang tua aku ngerti aja, cuma mereka lebih diam, nggak berani nggak banyak cincong karena aku kalau ada uang aku nggak pernah pelit sama adik-adikku. Itulah nilai plusku mungkin di mata bapak. Ya udahlah, itu jalannya dia, nanti juga dia ada masanya, nggak kayak gitu. Itu sih orang ibu kalau ibu aku, ibu yang sekarang kan ibu tiri, jadi baik-baik aja, aman, kayak temen aja, lebih ke kayak temen aku sama ibu tiri aku. Oke. Jadi aman aja. Jadi apa yang mau kamu sampaikan buat siapa kira-kira yang buat siapa ya? Buat mungkin para orang yang dekat sama aku sekarang, kalau memang kalau memang salah satunya mereka nih niat nih mau
mau seriusin aku, mungkin aku nggak kayak gitu, mungkin aku bakal tetap sama satu orang gitu. Oh, karena mereka nggak ada yang mau serius. Iya. Ya karena mungkin mereka juga melihat ya kamunya juga nggak bisa serius kali. Kan belum dicoba kan Iya Iki. juga sih.